sore Sobat BUMN yang terhormat. Jadi sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara Siapa Main. Kita akan bahas mengenai tema menarik kaitannya dengan bagaimana Indonesia melalui perusahaan-perusahaan milik negara memiliki kontribusi yang lebih besar dalam konteks menuju kepada green economy. Tentu salah satu motor green economy adalah bagaimana juga kalau sumber-sumber energi baru terbarukan juga akan semakin melimpah di Indonesia. Nah, salah satu BUMN yang berkecimpung dalam bidang itu adalah PT Pertamina Geothermal Energy. Ini adalah perusahaan yang baru saja go public di Februari lalu. Saya kira kita akan sangat banyak bisa mendapatkan input dari Pertamina Geothermal Energy mengenai langkah-langkah apa saja yang sudah dikerjakan saat ini dan kira-kira visi ke depan akan menjadi seperti apa pada saat nanti green economy akan tumbuh betul-betul sebagai kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Nah, untuk ini maka siang hari ini kita sudah akan jumpa dengan Bapak Nelwin Aldriansah. Selamat siang Pak Nelwin. Selamat siang Pak Toto. Nelwin saat ini adalah sebagai CFO dari PT Pertamina Geothermal Energy. Baik, Pak Nelwin, jadi mungkin saya akan coba membahas dulu mengenai kira-kira kalau boleh disampaikan ya, kira-kira sejarah dari pembentukan Pertamina Geothermal Energy dan kemudian menjadi bagian ya, menjadi subholding dari Pertamina New and Renewable Energy. Mungkin boleh disampaikan. Ya, terima kasih Pak Toto. Pertamina Geothermal Energy sendiri sudah dimulai sejak menjadi divisi panas bumi di Pertamina Persero sejak awal tahun 70-an. Kemudian bermula dari divisi, kemudian menjadi PT terpisah pada tahun 2006. Jadi saat ini kita sudah berusia lebih dari 16 tahun sebagai PT Pertamina Geothermal Energy. Dan tahun ini melengkapi namanya dengan TBK di belakang menjadi Pertamina Geothermal Energy TBK. Oke. Sebenarnya apa yang ingin menjadi cita-cita besar ya dari Pertamina Geothermal ini ke depan nanti? Visi kita adalah menjadi world class renewable energy player dengan largest installed geothermal capacity ya. Jadi kalau saat ini kita punya kapasitas terpasang secara nasional itu 672 megawatt yang kita kelola sendiri, ditambah dengan 1.205 megawatt yang kita kerjasamakan dengan GOC partners kita, kerjasama operasi. Ke depan, selain meluaskan dan menambah kapasitas terpasang di dalam negeri, tidak menutup kemungkinan juga kita untuk menjadi world class player dengan berekspansi juga di luar wilayah Indonesia. Oke, saya kira Indonesia itu kan kaya ya dengan sumber-sumber terkait dengan energi baru terbarukan terutama di panas bumi ya. Betul. Mungkin Indonesia sendiri menjadi salah satu wilayah dengan jumlah cadangan terbesar di dunia begitu ya. Betul. Pak Nelwin melihatnya seperti apa? Apakah potensi yang ada itu apakah sudah betul-betul cukup optimal begitu di exercise atau seperti itu? Dari beberapa sumber ataupun data yang kita peroleh, diestimasi itu sumber daya panas bumi di Indonesia berkisar sekitar 26 juta megawatt ya, atau 26 gigawatt potensi totalnya. Sementara yang sudah di develop atau sudah terpasang kapasitasnya di Indonesia saat ini baru sekitar 2,4 gigawatt. Sehingga belum sampai 10% dari total potensi geothermal di Indonesia ini sudah dikembangkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Tentu dengan besarnya potensi sumber daya alam yang kita miliki di geothermal ini dan juga mempertimbangkan energi geothermal atau panas bumi ini juga salah satu energi bersih, hijau dan berkelanjutan. Kita melihat ini menjadi salah satu motor untuk pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia dengan potensi yang masih sangat besar sampai dengan sekitar 26 gigawatt ini tentu masih sangat besar peluang bagi PGE dan bukan hanya PGE tapi juga bagi pengembang panas bumi lainnya untuk memanfaatkan resources yang ada di Indonesia ini untuk membantu misi pemerintah menjadi net zero emission country di tahun 2060. Oke, jadi 10% atau kurang dari 10%. Kurang. Pak. Saya kira kedepannya potensi ini masih sangat terbuka ya? Masih sangat besar. Oke. Nah, dalam konteks ini ya, saya melihat misalnya di laporan keuangan tahun 2022 ya, kan itu termasuk terjadi lonjakan kinerja lah ya, baik dari si angka top line maupun bottom line-nya ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang menjadi trigger ya, yang menjadi penyebab kenapa performance di 2022 itu bisa jauh meningkat, Pak? Ya, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi positif bagi revenue maupun bottom line PGE di tahun 2022 lalu, Pak Toto. Yang pertama dari segi
top line, kita ada peningkatan produksi ya sekitar 3% dari RKP kita. Begitu juga dari harga top line-nya berapa Pak nanti? 386 juta US dollar. Oke. Itu juga kemudian dipengaruhi dengan tingginya harga rata-rata penjualan uap dan listrik kita kepada PLN. Karena tarif listrik kita itu mengikuti satu formula yang dihubungkan dengan US CPI dan PPI. Sebagaimana kita ketahui tahun lalu kan inflasi di US cukup tinggi, itu berpengaruh kepada indeks PPI sehingga tarif listrik kita berdasarkan perjanjian dengan PLN pun mengalami penyesuaian. Sehingga rata-rata kita ada kenaikan tarif jual listrik sekitar 7% di tahun 2022 lalu. Kemudian dari aspek bottom line, jika dibandingkan dengan 2022, kita tahun lalu mencatatkan sekitar 127 juta US dollar bottom line kita. Ini tumbuh hampir 50%, Pak, 49% tepatnya dibandingkan 2021. Karena kita catatkan revenue di 2022 lalu penuh. Sementara di 2021 sebelumnya ada impairment dari proyek di Sungai Penuh. Di samping itu juga kita tahun lalu itu berhasil melakukan beberapa inisiatif cost saving ya, sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan laba bersih di tahun 2022. Jadi saya lihat itu di cost structure-nya juga berhasil dibuat menjadi lebih slim ya Pak ya? Iya. Kira-kira di section yang mana Pak? Kita kemudian Pertamina Geothermal Energy itu mampu membuat supaya angka cost structure-nya bisa lebih slim itu Pak? Ya, ada beberapa faktor Pak Toto. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Jadi kalau dulu kita mungkin banyak melakukan traveling yang sifatnya fisikal ya, dengan adanya teknologi Zoom atau video conferencing, itu kita bisa banyak berhemat dari biaya traveling maupun biaya conference. Begitu juga dari segi operasional, di beberapa area kita sekarang bisa melakukan monitoring maupun controlling secara remote, baik dari kantor pusat maupun dari control room di area-area kita. Seperti misalnya Kamojang juga dulunya unit 4 dan 5 masing-masing memiliki control room tersendiri. Sekarang itu kita bisa satukan sehingga berbagai inisiatif ini membuat operating cost kita juga bisa lebih efisien. Jadi lokasi-lokasi PLTP-nya ada di mana saja Pak yang dikerjakan oleh PGE? Ya, saat ini kita 672 megawatt ini tersebar di beberapa wilayah kerja Pak. Di Jawa Barat ada 2, di Kamojang dan Karaha. Di Sumatera kita yang beroperasi saat ini ada 2, di Ulu Belu sebesar 220 megawatt dan di Lumut Balai unit 1, Sumatera Selatan 55 megawatt. Juga di Sulawesi Utara, di area Lahendong itu 120 megawatt. Kamojang 235, Karaha 30. Oke. Nah jadi kalau kita perhatikan sebetulnya yang menjadi off-taker ya Pak, dari outputnya PGE ini kan sebetulnya nanti PLN ya? Betul Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Nelwin. Jadi kira-kira kesepakatan bisnis ya antara PGE dan PLN itu kemudian seperti apa sehingga kemudian bisnisnya bisa berkesinambungan lah kira-kira. Ya, salah satu keunikan dan kekuatan PGE ya adalah kita memiliki kontrak PJBU ataupun PJBL, perjanjian jual beli uap dan perjanjian jual beli listrik dengan PLN berjangka panjang selama 30 tahun. Jadi begitu PLTP kita beroperasi, selama 30 tahun ke depan itu listrik kita akan diserap oleh PLN pada tingkat take or pay atau pengambilan tertentu. Dalam hal ini umumnya 90% dari kapasitas terpasang kita akan di off-take oleh PLN. Sejauh ini sangat bagus kerjasama kita dengan PLN dan dengan kekuatan PLN yang merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia, ratingnya juga sama dengan rating pemerintah, kita tidak punya keraguan Pak untuk bekerja sama jangka panjang selama 30 tahun dengan PLN. Nah kita ketahui misalnya kalau PLN itu secara nasional ya Pak, mungkin dalam 2 tahun terakhir ini mengalami apa yang disebut dengan oversupply ya terhadap tenaga listrik yang dihasilkan. Nah, ini bagaimana kemudian yang terjadi dengan kontrak bersama PGE ini Pak? Ya, kalau bagi kami yang kami alami sendiri Pak ya, kelihatannya memang oversupply itu terjadi di Pulau Jawa. Sementara dari di aset kami di Sumatera maupun di Sulawesi selama ini boleh dibilang cukup optimal off-taking-nya dari PLN. Dan sebetulnya juga kalau kita lihat dengan adanya off-taking ini
kontrak 30 tahun dengan PLN ini sangat membantu kita karena 90% ataupun take or pay level yang setelah disetujui oleh PLN itu menjadi komitmen PLN untuk mengambil produksi dari PLTP milik PGE, sehingga meskipun secara umum mungkin terjadi kondisi oversupply, tapi kami meyakini off-taking agreement dengan PLN ini tetap dihargai dan dipenuhi oleh PLN. Ini kebetulan sebagian lokasi PLTP ada yang di luar Jawa ya. Jadi Betul, itu Pak. juga cukup membantu ya. Cukup membantu. Kebetulan kalau kita lihat memang Sumatera ini bahkan salah satu area kita di Lumut Balai setahun terakhir itu off-taking dari PLN 100% Pak. Jauh di atas komitmen pengambilan 90% sesuai kontrak. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat ya, ini ke depan kan saya baca juga misalnya rencana CAPEX ya untuk PGE sendiri di tahun ini 2023 kan juga cukup besar ya. Betul. Hampir 250 juta dolar kalau nggak Betul. salah. Dan sampai 5 tahun ke depan juga angkanya juga besar sekali, hampir 1,6 miliar dolar ya. Betul, Pak. Kira-kira rencana CAPEX ini akan diarahkan kemana sebenarnya Pak? Ya, saat ini PGE seperti kita sampaikan tadi punya kapasitas terpasang yang dioperasikan sendiri 672 megawatt. Dan 5 tahun ke depan kita sudah merencanakan untuk mengembangkan kapasitas dengan tambahan 600 megawatt. Dari 600 megawatt ini boleh dibilang kita ada 3 blok pengembangan. Blok pertama 165 megawatt ini sudah ada PPA-nya dengan PLN. Untuk Lumut Balai unit 2 55 megawatt dan Hulu Lais unit 1 dan 2 110 megawatt. Kemudian blok kedua ini 210 megawatt ini adalah pengembangan cogeneration, di mana kita akan bekerja sama juga dengan anak perusahaan PLN menggunakan brine atau air panas yang saat ini sudah ada dalam proses produksi listrik di PGE, sehingga kita tidak memerlukan eksplorasi baru dalam penggalian sumur-sumur geotermal. Dengan air panas yang ada dalam proses sirkulasi kita bisa mendapatkan additional ataupun tambahan kapasitas sekitar mungkin 210 megawatt. Dan selanjutnya sisanya 225 megawatt ini adalah pengembangan termasuk di dalamnya Lumut Balai unit 3 dan 4 yang juga sudah ada PPA-nya dengan PLN dan beberapa pengembangan baru lagi. Sehingga 600 megawatt ini kita perkirakan akan memerlukan total capex sekitar 1,6 miliar US dollar dalam 5 tahun mendatang. Oke, ini kan angka yang luar biasa besar juga ya. Betul, Pak. 1,6 miliar dolar. Itu kira-kira nanti dari sisi financing-nya apa yang akan dilakukan ya? Apakah misalnya sebagian menggunakan ekuitas sendiri ya, dan sebagian lagi misalnya Bapak akan undang strategic investor atau ada rencana-rencana lain? Ya, sebagaimana kita ketahui kan kemarin kita baru IPO Pak, Februari 2023 lalu, di mana kita memperoleh sekitar 600 juta US dollar atau 9 triliun rupiah ya. Dari 600 juta itu 100 juta sudah kita gunakan untuk membayar sebagian pinjaman, sebagaimana kita disclose dalam prospektus, dan masih ada 500 juta nih Pak. Inilah yang akan kita gunakan sebagai modal awal dalam pengembangan 600 megawatt selama 5 tahun ke depan. Kalau totalnya 1,6, kita baru ada 500 dari sisa IPO, masih ada 1,1 lagi yang mesti kita cari nih Pak. Nah, 1,1 miliarnya ini akan merupakan kombinasi dari internal cash generation PGE. Setiap tahun rata-rata PGE itu mengenerate free cash flow kurang lebih 200 juta sebelum pembagian dividen. Jadi kalau setelah dikurangi dividen mungkin masih ada sisa 100-an gitu ya. Ini sebagian akan kita gunakan. Dan sisanya mungkin 500-600 juta lagi kita akan raise dengan pendanaan pasar modal ataupun perbankan melalui penerbitan green bonds ataupun mungkin sindikasi perbankan, Pak. Itu mungkin baru akan kita tarik di tahun 2024 akhir. Itu alternatif financing-nya ya? Betul. Oke. Nah ini salah satu hal juga yang menarik kan sebenarnya sekarang itu adalah upaya-upaya untuk kita di dunia ini melakukan upaya dekarbonisasi ya. Dan untuk ini juga sebetulnya carbon trading juga menjadi suatu alternatif ya. Nah saya mau ngelihat seberapa jauh sebetulnya PGE ini kemudian memanfaatkan carbon trading yang ada itu untuk bisa mendapatkan manfaat di sana. Ya, ini memang satu hal yang menarik dan cukup baru Pak bagi kita ya. Alhamdulillah tahun lalu 2022 untuk pertama kalinya PGE sudah mendapatkan revenue dari carbon credit ini berupa penjualan vintage carbon dari 2 area produksi kita di Ulu Belu dan di Karaha. Secara nilai belum terlalu besar, baru sekitar 747.000 US dollar. Tapi bagi PGE ini pure profit Pak. Semua
revenue dari carbon credit ini menjadi additional profit buat kita. Biaya-biaya terkait dengan sertifikasi dan lainnya itu ditanggung oleh pihak pembeli. Kedepannya tentu kita melihat carbon credit ini sebagai salah satu source of revenue bagi PGE yang mungkin bisa semakin meningkat di masa mendatang, karena dari 5 area kerja kita yang sudah berproduksi sekarang, 3 lagi ini masih dalam proses sertifikasi di Kamojang, Lahendong, dan di Lumut Balai. Tentunya kalau proses sertifikasinya sudah selesai, bisa memberikan kontribusi tambahan dari revenue di carbon credit ini, Pak. Jadi syaratnya itu PLTP-nya harus verified ya Pak ya? Verified, betul. Baik dari verified carbon standardnya gitu betul, ya? Betul Pak. Itu dari pihak ketiga independen ya, yang memberikan verifikasi tersebut. Oke, jadi mudah-mudahan ke depan juga akan terbantu kalau misalnya Bursa Efek Indonesia juga melakukan proses perdagangan ya, salah satunya based on carbon credit ini ya Pak? Kita juga sudah mendengar ada rencana dari Bursa Efek Indonesia untuk akan membuat perdagangan bagi carbon credit ini. Tentu kita sangat berharap ini bisa diwujudkan sehingga kita menjadi salah satu partisipan dalam bursa carbon credit nantinya Pak. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini soal kaitannya dengan soal teknologi ya Pak ya. Ini kan sebetulnya teknologi terkait dengan soal processing untuk PLTP juga mungkin sudah lama ya Pak dikembangkan, tapi juga pasti teknologi-teknologi baru juga berkembang ya Pak. Negara-negara yang sudah lebih maju misalnya ya, New Zealand dan lain-lain juga mungkin sudah memanfaatkan secara optimal. Nah, dari segi kesiapan teknologi, terutama teknologi baru, apa yang sudah dikerjakan oleh PGE ya Pak? Yang pertama, yang kedua juga bagaimana kemudian menyiapkan talent-talent yang kira-kira siap untuk segera menyerap teknologi baru ini, Pak? Ya, ini memang menarik, Pak Toto. Teknologinya terus berkembang. Kalau saat ini dari 672 megawatt installed capacity yang kita miliki itu semuanya masih conventional power plant ya, menggunakan uap dalam pembangkitannya, di mana uap itu kita peroleh dari air panas yang kita peroleh dari reservoir, kemudian melalui proses separasi, uapnya masuk ke turbin, sisa air panasnya kita reinjeksi lagi ke dalam tanah. Nah, saat ini sudah ada teknologi lebih baru yang bisa memanfaatkan air panas ini sebelum direinjeksi ke dalam reservoir itu bisa ditangkap lagi energinya karena masih menyimpan potensi energi yang cukup besar. Dengan teknologi cogeneration atau brine to power ini, kita perkirakan kita bisa mendapatkan additional 20-30 megawatt dari setiap unit power plant yang kita miliki. Sehingga dari area kita saat ini 672 ini kita perkirakan bisa ada tambahan 210 megawatt dari pemanfaatan air panas di brine to power ini atau cogeneration. Saat ini kita sudah melakukan uji coba dengan satu unit pilot project di Lahendong. Kapasitasnya netnya 700 kilowatt, belum terlalu besar. Sudah beroperasi dengan sangat baik sejak Desember tahun lalu, sudah masuk bulan ke-6. Jadi dengan adanya pilot project yang sukses ini, dan juga teknologi ini sudah dipakai di beberapa project panas bumi lainnya, kita berkeyakinan ini teknologi baru ini bisa kita manfaatkan untuk penambahan kapasitas dengan resiko yang jauh lebih rendah dibandingkan kita harus melakukan eksplorasi di konvensional power plant. Dan kita sudah menyiapkan talent-talent kita untuk mengadaptasi dan implementasi teknologi baru ini di area kerja PGE. Sebagian dari engineers kita itu sudah kita berikan beasiswa untuk ada yang di Iceland untuk mengambil master ataupun coursesnya, ada yang di New Zealand, dan dengan telah beroperasinya pilot project di Lahendong ini, kita melihat tenaga kerja kita, perwira-perwira PGE ya, sudah siap untuk masuk ke dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Nah itu kira-kira kalau jumlah talentnya sendiri ya, dari generasi yang kita anggap relatif masih generasi muda, berapa banyak yang ada di perusahaan? Nah, yang menarik ini di PGE ini Pak, mungkin 70% karyawan kita usianya ini masih di bawah 35 tahun Pak. Jadi masih sangat muda. Yang generasi-generasi milenial ini sekarang mendominasi jumlah pekerja di PGE. Sementara yang kolonial kayak kita-kita gini udah semakin sedikit. Ya? Jadi kita melihat sangat potensial talent yang ada di PGE ini, dan kita optimis dengan proses rekrutmen yang berkelanjutan, kita bisa terus menarik best talent untuk kemudian menjadi bagian dari pertumbuhan kapasitas PGE di masa mendatang. Oke.
Kalau ngomong-ngomong soal bisnis PLTP ini kan selain PGE sebenarnya di Indonesia juga masih ada satu BUMN lain ya, yang bergerak di bidang yang sama lah, kira-kira begitu ya. Betul, betul. Mungkin kalau kita mau sebut namanya, kita sebut saja ya. Itu namanya PT Jodipa misalnya. Betul. Jadi saya mau tanya ke Pak Nelwin, kira-kira dari sisi sebagai sesama BUMN ya, kira-kira sinergitas apa yang bisa dilakukan sehingga katakanlah panas bumi di Indonesia PLTP itu bisa betul-betul dioptimalkan dari sisi pemiliknya dari BUMN misalnya. Ya, sebagai sesama BUMN Pak di industri panas bumi ini, kita terus-menerus berkomunikasi dengan Geodipa, tentu juga dengan PLN sebagai off-taker kita, karena sebagian dari 672 megawatt kapasitas PGE ini, pembangkitnya ada yang dimiliki oleh PLN ataupun Indonesia Power. Jadi ada 3 lah boleh dibilang BUMN yang terlibat dalam panas bumi ini selain PGE, Geodipa, dan PLN. Kita ada forum Pak di antara kita ini untuk membicarakan tren maupun ekosistem geothermal di Indonesia, dan kita sangat terbuka untuk bekerja sama dengan dan bersinergi dengan BUMN di bidang geothermal ini. Dengan PLN kita sudah membentuk MOU untuk pembentukan JV dalam pembangunan 210 megawatt di Brine to Power atau cogeneration yang tadi kita diskusikan. PGE dengan anak perusahaan PLN. PLN GG namanya. Kemudian dengan Geodipa tentu juga kita ke depan tidak menutup kerjasama serupa untuk pengembangan geothermal yang makin besar. Masih besar kuenya Pak. Dari 26 gigawatt ini baru 2,4 yang digarap. Jadi masih sangat besar. Daripada kita saling sikut-sikutan, kenapa nggak kerjasama dan menikmati kue yang lebih besar? Oke, saya kira itu ide yang menarik ya. Ya. Karena potensinya masih besar sekali. Masih sangat besar. Oke. Ini Pak Nelwin ini sebagai seorang CFO ini kan sebetulnya juga mestinya punya strategi ya, atau punya trik sendiri ya, bagaimana mengelola perusahaan ini dengan kebutuhan sumber-sumber pendanaan yang makin besar ke depan untuk bisa tetap survive dan juga mendapatkan akses pendanaan yang cukup ya. Betul. Kira-kira strategi besar yang Bapak kembangkan di PGE ini apa Pak untuk bisa mendapatkan itu semua? Ya, ada beberapa sih Pak ya, tapi secara umum kita ingin mendapatkan akses yang lebih luas pendanaan untuk proyek-proyek kita dengan cost yang juga lebih kompetitif. Pada saat kita bergabung dengan PGE itu di tahun 2021 boleh dibilang seluruh pendanaan PGE itu hanya rely on parent company Pertamina Persero dalam bentuk shareholders loan ya. Jadi kita melihat ini tidak independen dan boleh dibilang sangat tergantung pada induk, sehingga kita kemudian mengusulkan waktu itu ada beberapa restructuring yang kita lakukan, termasuk diantaranya kemudian merefinance shareholders loan ini menjadi bridge loan yang kemudian kita ganti dengan pendanaan pasar modal melalui green bond, sehingga kita bisa punya pendanaan sifatnya jangka panjang dengan rate yang tetap tidak berfluktuasi. Kalau pinjaman perbankan kan masih naik turun ya. Kalau dengan obligasi ini kita bisa fix gitu ya. Selain itu juga kita ada beberapa project-project yang dinanai dengan G2G loan ataupun two steps loan dari donor country dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, seperti dari JICA ataupun World Bank. Itu kita mendapatkan pinjaman yang tenornya sangat panjang, di atas 20 tahun, dengan rate yang juga sangat kompetitif. Sehingga kombinasi pendanaan dari pasar modal, dari G2G loan ini, dan juga dari pendanaan equity akan kita optimalkan, sehingga kita bisa mendapatkan return dari project yang juga lebih kompetitif dibandingkan misalnya kita hanya menggunakan equity atau pinjaman perbankan, Pak. Jadi dengan berbagai macam sumber ini bisa mendapatkan cost yang relatif menjadi lebih betul, dan tentu ini akan sangat mempengaruhi keekonomian project. IRR-nya akan lebih bagus dibandingkan dengan hanya misalnya menggunakan ekuitas. Nah, kemudian kalau kita lihat juga misalnya tahun ini Februari kan PGE juga berhasil meng-IPO-kan ya Pak. Betul. Jadi sekarang namanya menjadi PGE Tbk lah begitu ya. Betul. Nah, jadi saya mau tanya sebetulnya di tengah situasi bursa yang juga sebetulnya belum terlalu favorable sekali, tapi kemudian kita anggap IPO-nya PGE ini sukses ya. Kira-kira apa sih Pak langkah-langkah yang dikerjakan sehingga mampu menyerap cukup besar IPO itu dengan tanggapan yang cukup bagus dari market gitu? Ya, yang pertama ini adalah tim effort Pak. Ini kalau bola tuh mungkin total football ya. Bukan hanya PGE sendiri yang melakukan upaya ini, tapi kita juga sangat disupport
oleh subholding kita, Pertamina Power New and Renewable Energy, dari Pertamina Persero sampai dengan Kementerian BUMN. Dengan support yang begitu besar ini, kita dan juga dibantu oleh joint lead underwriters yang juga sangat berpengalaman di pasar modal. Kita dibantu oleh 4 joint lead underwriters pada IPO kemarin, ada Credit Suisse, CLSA, HSBC, dan Mandiri Sekuritas. Keempatnya punya kekuatan masing-masing sehingga bisa menjangkau investor base yang sangat luas dan juga menjangkau investor yang tertarik untuk menjadi strategic partner dalam proses IPO ini. Alhamdulillah kita dalam proses IPO kemarin masuk satu investor besar dari Middle East, Masdar, yang kemudian mengambil significant portion dari IPO kita. Itu juga menjadi salah satu kombinasi antara strategic investor dengan public investor ini menjadi salah satu kunci sukses PGE di tengah kondisi pasar yang memang masih belum terlalu solid ya di awal tahun kemarin. Oke, saya kira ini termasuk sukses lah ya untuk IPO 2023 ya? Sejauh ini di 2023 ini IPO terbesar yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, sekitar 9 triliun rupiah. Ya. Ini tengah-tengah kesibukan yang luar biasa pada panel ini. Saya lihat di ruangan panel ini ada juga nih beberapa hal-hal yang cukup menarik nih. Saya ada buku mengenai Tintin. Kayaknya Bapak nih kolektor Tintin yang cukup fanatik juga ya panel ini. Ya, ini hobi selingan aja Pak. Jadi di sela-sela kesibukan kerja, ya ini juga menjadi refreshing ya, work and life balance Pak. Jadi dalam konteks ini Bapak pernah menjelajah kemana saja untuk melihat Tintin ini kan di mana-mana ada begitu ya? Iya, yang menarik dari Tintin ini kan dia selain ceritanya lucu ataupun menarik kita sebagai seorang reporter, dia banyak melakukan perjalanan dalam menyelidiki kasus di berbagai negara dan biasanya menggambarkan tuh landmark dari masing-masing negara atau tempat gitu ya. Dulunya saya nggak ngerti, saya pikir ini cuma sekedar gambar-gambar aja, ternyata real life places gitu ya. Sehingga dari situ kemudian saya tertarik untuk mendatangi tempat-tempat tersebut gitu. Itu mungkin salah satu. Yang paling menarik buat Bapak, tempat yang Bapak datangi itu di mana misalnya? Ada beberapa ya, mungkin Petra di Jordan, terus Machu Picchu di Peru, itu beberapa yang menarik buat saya. Jadi itu memang antara komik dengan aslinya kurang lebih hampir sama ya? Bahkan sudut pengambilan gambarnya pun begitu saya datang ke tempatnya itu benar-benar mirip dengan yang ada di panel komik gitu. Jadi oke lah, ini sebagai work-life balance itu memang oke lah ya. Kita punya hobi juga bisa kemudian membuat hidup kita gembira lah kira-kira. Betul Pak, jadi kerja pun lebih semangat. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak Nelun ya. Kira-kira pesan Bapak gitu ya buat audiens BUMN Inc. Kira-kira apa yang akan menjadi tantangan dan kira-kira apa yang akan diraih oleh PGE ke depan nanti Pak sebagai salah satu motor ya Pak dari user energi baru terbarukan di Indonesia. Ya, kalau menurut saya energi terbarukan itu tidak akan bisa dihindarkan. Mau nggak mau kita harus menuju ke sana. Fossil fuel depositnya semakin sedikit semakin berkurang. Begitu juga banyak negara itu makin menuju renewable energy. Indonesia pun sudah komitmen, menyampaikan komitmennya pada COP26 di Glasgow kemarin, 2060 kita akan menjadi net zero emission country. Karenanya peran dari renewable energy player seperti PGE ini akan semakin besar ke depan. Bukan hanya di geothermal, tapi juga di solar, di hydro, di wind. Ya. Ini menjadi potensi-potensi pengembangan renewable energy ke depan. Saat ini kontribusi renewable energy mix di national power mix itu baru sekitar 12-13%. Masih sangat rendah ya, dibandingkan dengan negara Eropa yang sudah di atas 50%. Bahkan beberapa negara kayak Iceland itu udah 100% renewable. Sehingga kita melihat peluang ke depan makin besar. Tapi jangan lupa juga bahwa Indonesia ini selain diberkahi dengan resources yang abundant atau sangat besar di geothermal, kita juga punya resources yang sifatnya fossil fuel tadi. Nah, bagaimana kita balancing nih antara dua resources besar ini, yang satu sifatnya depleted, satu renewable, ini bisa saling mengisi kebutuhan energi nasional. Jadi ini kombinasi keduanya saya yakin bisa membuat energi Indonesia, energy security ini sangat penting. Negara Eropa tahun lalu sangat mengalami krisis energi karena terputusnya jaringan gas. Kita diberkahi dengan berbagai resources ini. Kita bisa fleksibel nih dalam memanfaatkan resources yang kita miliki. Jadi ini peluang buat kita bekerja sama baik di renewable energy
maupun di existing energy sources. Baik, Pak Nelwin. Jadi saya kira pemirsa kita sudah cukup banyak ya mendapatkan insight dari Pak Nelwin mengenai bagaimana pengembangan ya renewable energy yang telah dikerjakan oleh Pertamina Geothermal Energy ya, dan saya kira juga bagaimana nanti ke depan prospek yang masih bisa dikerjakan ya, sehingga rencana Indonesia di 2060 akan menjadi negara yang betul-betul bertumpu kepada energi baru terbarukan, betul-betul akan bisa direalisasikan. Sekali lagi terima kasih Pak Nelwin atas. Terima kasih banyak kita Pak Toto. jumpa lagi di acara yang Dengan senang hati. terima kasih. Terima kasih.